warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai life-based learning. Saya sendiri Anissa Ida Fajriati, Sinta Amrul Hoirina, Siti Widiawati, dan Suciana Lestari. Latar belakang dari masalah ini yaitu di abad ke-21 ini, di masa pengetahuan yang membutuhkan kapabilitas tidak hanya berupa keterampilan untuk mencari kerja, tetapi juga keterampilan untuk bisa menghadapi permasalahan dan tantangan yang hadir dalam kehidupan. Pendekatan life-based learning ini hadir dan diharapkan dapat membantu siswa menghadapi tantangan yang ada saat ini. Selanjutnya, mengenai lingkup pembahasan pada presentasi kali ini yaitu definisi life-based learning, kemudian karakteristik pembelajaran yang berbasis life-based learning, dan penerapan pembelajaran life-based learning. Yang pertama adalah definisi life-based learning, yaitu suatu proses pemerolehan pengetahuan serta kecakapan dalam memahami hakikat kehidupan, memecahkan masalah kehidupan, dan menjalani kehidupan secara seimbang dan harmonis. Life-based learning ini lebih fokus pada belajar untuk menciptakan suatu pekerjaan, menjalani pekerjaan, bersosialisasi, menjaga tradisi dan budaya, serta belajar untuk bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Topik pembahasan selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran yang berbasis life-based learning. Jadi, ada 10 karakteristik pembelajaran berbasis life-based learning. Yang pertama, menekankan pengembangan kapabilitas, di mana LBL mengembangkan potensi peserta didik supaya mendapat peluang kerja sehingga dapat berkontribusi dalam organisasi masyarakat. Mempromosikan pembelajaran berorientasi pada kekuatan tiap individu. Yang ketiga adalah mengenali berbagai sumber belajar, mulai dari sumber belajar cetak, belajar dari internet, maupun peristiwa yang telah atau sedang terjadi. Yang keempat adalah keseimbangan antara integritas diri dan kegunaan, sehingga diperlukan proses learning, unlearning, dan relearning. Yang kelima adalah tanggung jawab belajar ada pada setiap diri individu. Karakteristik nomor 6 yaitu peran organisasi seperti lembaga pendidikan bergeser dari penyedia program pembelajaran ke pencipta lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya adalah pengakuan bahwa kontradiksi adalah kekuatan, di mana kontradiksi ini biasanya hadir dalam diskusi terbuka yang memungkinkan terjadinya pemahaman baru. Yang nomor 8 adalah berinvestasi dalam pengembangan seluruh orang melalui pendidikan. Yang nomor 9 adalah mengakui disposisi manusia sebagai sesuatu yang kritis. Dan yang terakhir adalah menghargai bahwa perubahan secara kualitatif berbeda. Perubahan dapat terjadi pada bagaimana memahami diri sendiri, perubahan pada pola pikir yang mempengaruhi model, metode, strategi, dan berdampak pada hasil. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pembelajaran life-based learning. Yang pertama yaitu mengembangkan kapabilitas. Di sini artinya yaitu mengembangkan potensi peserta didik meraih peluang kerja agar dapat berkontribusi dalam organisasi atau masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu menjalin interaksi. Pembelajaran tidak hanya dilakukan di institusi formal saja, melainkan juga dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Yang ketiga yaitu menghargai perbedaan. Setiap peserta didik dipandang sebagai pribadi yang unik, sehingga mereka memiliki potensi dan karakteristik yang berbeda. Kemudian yang keempat yaitu menunjukkan tanggung jawab. Tanggung jawab belajar di sini tidak terletak pada institusi penyelenggara pendidikan, melainkan terdapat pada diri masing-masing peserta didik. Selanjutnya yaitu pencipta lingkungan belajar. Dalam hal ini, institusi penyelenggara pendidikan berfungsi sebagai pencipta lingkungan terbaik dalam pelaksanaan pembelajaran, seperti halnya untuk mewujudkan ruang yang nyaman, iklim belajar yang positif, dan bertanggung jawab untuk memberikan kesempatan belajar sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Saya Suciana Lestari akan melanjutkan penjelasan 7 komponen yang harus ada dalam mengimplementasikan life-based learning. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran berbasis kehidupan. Pembelajaran berbasis kehidupan dikembangkan dengan tujuan untuk menumbuhkan kapabilitas peserta didik dalam menjalani kehidupan sampai akhir hayatnya. Komponen yang kedua yaitu ruang lingkup pembelajaran. Komponen yang ketiga yaitu fasilitas dan sumber daya yang diperlukan. Komponen yang keempat yaitu kondisi pembelajaran yang kondusif. Komponen yang kelima yaitu langkah-langkah kegiatan
terstruktur. Komponen yang keenam yaitu tanggung jawab subjek dalam pengimplementasiannya. Salah satu contoh nyata pelaksanaan pembelajaran berbasis kehidupan dapat dilakukan dengan cara menugasi siswa untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di masyarakat dan memecahkan permasalahan tersebut dengan solusi yang logis. Komponen yang ketujuh yaitu monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut pembelajaran berbasis kehidupan. Selanjutnya yaitu terdapat 3 fase dalam pembelajaran life-based learning. Fase yang pertama yaitu pengorganisasian dan penyampaian pembelajaran. Pada fase ini, guru mengorganisasikan peserta didik untuk belajar dan menyampaikan tujuan pembelajarannya, serta mengorganisasikan tugas-tugas belajarnya, serta membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya fase yang kedua yaitu perluasan dan penghalusan pengetahuan yang dapat dilakukan dengan menganalisis sebuah kasus. Fase yang ketiga yaitu penggunaan pengetahuan secara bermakna. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.